Kembali lagi bersama kami dengan PER 17. Perkenalkan, nama saya Gabriel Glenn Marsipapan dengan NIM 12S019. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester yang nomor 1, yaitu mengenai menghitung nilai faktorial rekursif. Deskripsinya adalah, buatlah sebuah program flowchart untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n atau n lebih besar sama dengan 0 dan n lebih kecil sama dengan 15 dengan menggunakan rekursi. Input yang harus dimasukkan adalah satu bilangan bulat positif n, dan output yang harus dikeluarkan adalah hasil faktorial dari n. Contohnya adalah input yang dimasukkan 5 dan output yang dikeluarkan adalah 120, yaitu hasil faktorial dari 5. Nah, jadi di sini kita melakukan deklarasi n dan resource yang memiliki nilai tipe data integer. Nah, di sini kita melakukan inputan n, di mana user harus menginput pada variabel n. Lalu di sini ada resource sama dengan faktorial dalam kurung n. Baru kita lakukan output resource. Nah, kenapa ini singkat? Karena kita menggunakan function. Jadi di sini kita melakukan satu lagi fungsional. Jadi ini kayak satu, cuman beda tempat. Di sini kita buat namanya fungsional. Baru kita buat int x dengan tipe data integer. Baru kita buat return variable itu result. Jadi ketika int x sama dengan 0, maka yang true itu adalah result sama dengan 1. Namun jika false, dia akan dia akan masuk ke false, lalu result sama dengan int x dikali faktorial dalam kurung int x dikurang 1. Nah, untuk penjelasan dari faktorial itu cukup segini saja. Sekian, terima kasih. Deskripsinya adalah buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama dari Fibonacci dengan menggunakan perulangan for. Input yang dimasukkan adalah n, jumlah bilangan Fibonacci, dan output yang dikeluarkan adalah jumlah seluruh deret hingga n. Nah, jadi dari untuk permasalahan soal kita ini lebih rincinya menghitung jumlah bilangan dari n bilangan pertama deret Fibonacci. Tapi kita akan menggunakan looping for. Jadi ini adalah contoh, inputnya itu adalah n jumlah bilangan Fibonacci, dan output itu adalah jumlah seluruh deret hingga n. Jadi misalnya kita inputkan 5, jadi output yang keluar itu adalah 12. Nah, dari mana 12 itu? Itu dari 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Jadi untuk penyelesaian masalah ini kami akan menyelesaikan permasalahan dari soal nomor 2 ini. Jadi kita menyelesaikannya dengan menggunakan sebuah program logarithm. Yaitu pertama, kita harus mendeklarasikan n, i, a, b, jumlah dan berikut dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian user harus menginput n. Setelahnya dilakukan assign a sama dengan 0, lalu b sama dengan 1, dan jumlah sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan looping for, yaitu for i sama dengan 1 menuju n atau 1 to n. Kemudian dilakukan kembali assign dengan jumlah sama dengan jumlah tambah b, lalu berikut sama dengan a tambah b, lalu a sama dengan b, dan b sama dengan berikut. Setelah itu kita menggunakan output untuk memanggil jumlahnya. Seperti yaitu putaran ke awal atau 1, nilai b saat ini adalah 1, jumlah sama dengan jumlah tambah b, jumlahnya adalah 0, kemudian berikut adalah sama dengan a tambah b. Di sini tidak ada nilai berikut karena berikut masih 0. Kemudian atau tidak ada. Nilai
A baru adalah A sama dengan 0, kemudian nilai B barunya adalah B sama dengan 1. Untuk putaran kedua, nilai B saat ini adalah tetap 1 dan jumlahnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nilai berikutnya 0 tambah 1 sama dengan 1 dan nilai A barunya adalah 1, nilai B barunya tetap 1. Ya, untuk putaran keduanya adalah nilai B tetap 1 dan jumlah untuk putaran kedua adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nilai berikut yang kedua adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nilai A barunya tetap 1 dan nilai B yang baru adalah 2. Untuk putaran ketiga, nilai B saat ini adalah 2, jumlahnya adalah 4. Nilai berikutnya adalah 3, nilai A barunya adalah 2, dan nilai B barunya adalah 3. Untuk putaran keempat, nilai B saat ini adalah 3, jumlahnya adalah 7, dari 4 tambah 3. Kemudian nilai berikutnya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Nilai A barunya adalah 3 dan nilai B barunya adalah 5. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan run. Kita melakukan run berdasarkan contoh, yaitu inputnya kita masukkan input sama dengan 5. Input yang masukkan sudah sesuai dan outputnya adalah 12. Nilai 12 didapatkan dari 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang lagi yang apa dijelaskan teman saya. Nah, di bagian sini kita akan menggunakan deklarasi dengan tipe data integer. Lalu di sini user diminta untuk masukkan inputan n. Lalu kita mengekspresikan A ini dimulai dari 0, B ini dimulai dari 1. Jumlah dimulai dari 0. Lalu di looping for ini. Di looping for ini kita memakai variabel i. I sama dengan 1 to n. Jadi i itu dimulai dari 1 menuju ke n. N ini berapa? N ini tergantung input. Kembali lagi bersama kami dengan PER 17. Perkenalkan, nama saya Gabriel Glenn Marsipapan dengan NIM 12S019. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Nah, kenapa dia bisa 12? Karena dia melakukan loopingan ini. Jadi dia akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita akan coba run secara bertahap. Di sini dia akan membaca deklarasi, lalu masukkan inputan n. Setelah itu kita masukkan tadi 5. Lalu lanjut, dia akan membaca ekspresi dari variabel yang sudah kami tentukan. Lalu di sini dia akan melakukan looping for. Nah, di sini dia akan melakukan jumlah sama dengan jumlah tambah B. Berikut sama dengan A tambah B. A sama dengan B. B sama dengan berikut. Nah, dia akan membaca. Nah, dia akan mengulang-ulang terus. Sampai berapa kali? Sampai n yang kita masukkan tadi berapa. Nah, setelah dia melakukan perulangan sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi, dia akan masuk ke output. Output ini dari mana? Output yang kita masukkan nanti adalah jumlah ini. Nah, jadi untuk penjelasan dari dalam looping ini, jadi jadi inilah judul-judulnya, itu nilai B saat inilah 1, jumlah sama dengan jumlah tambah B. Jadi yang awalan ini, jadi belum ada di apa-apain yang di awal. Lalu B sama dengan A tambah B. Kenapa ini kosong? Karena kami tadi tidak melakukan deklarasi variabel. Maksudnya kami tidak melakukan mengekspresikan seperti di A sama dengan 0, B sama dengan 1, jumlah sama dengan 0. Namun berikut tidak ada di sini. Jadi dia akan digunakan di sini. Berikut sama dengan A tambah B.
Lalu kita lihat nilai A baru 1, nilai B baru itu 1. Tadi nilai A baru itu adalah 0. Nah, kita lihat ke loopingan selanjutnya. Di sini nilai B tetap 1, jumlah sama dengan jumlah tambah B. Jumlah tadi adalah 0. Jumlah B itu adalah 1. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini juga berikut sama dengan A tambah B. Di sini A itu 0 dan B itu 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Nah, nilai dari A dan B itu tetap sama. Kita lanjut lagi. Di sini nilai B saat ini adalah 1. Lalu jumlah sama dengan jumlah tambah B. Jadi 1 tambah 1. Jadi nilai baru dari B tadi itu dari B 1. Nah, di sini dia akan membaca 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu di berikut A sama dengan A tambah B. Nilai A sekarang tadi adalah 1 dan nilai B adalah 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, nilai barunya itu A tetap 1 dan B 2. Kenapa bisa 2? Karena tadi B sama dengan berikut. Jadi variabel dari berikut ini dideklarasikan lagi menjadi B. Kita lanjut lagi. Untuk loopingan ini nilai B saat ini adalah 2. Jumlah sama dengan jumlah tambah B. Jadi jumlah yang kita masukkan tadi di sini saya kesalahan. Jadi jumlah sama dengan jumlah tambah B. Jadi itulah hasil dari jumlah. Jadi hasil dari jumlah yang pertama tadi adalah 1. Jadi kenapa bisa ini 1 tambah 1 sama dengan 2? Nilai dari B itulah 1. Lalu nilai dari jumlah ini sudah 1. Karena di bagian pertama lagi tadi kita melakukan looping pertama. Yaitu hasil dari jumlah tambah B adalah 1. Kita lanjut lagi di bagian sini. Tadi kan nilai baru B itu adalah 2. Jadi dan nilai jumlah juga pastinya akan 2. Di sini 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu di sini 1 tambah 2 sama dengan 3. Dia tetap 1 karena di inputan nilai A masih tetap 1. Namun di B itu 2. Jadi hasilnya 3. Kita lanjut lagi. Nilai B sekarang adalah 3. Lalu jumlah sama dengan jumlah tambah B. 4 tambah 3 sama dengan 7. Lalu lanjut lagi. Berikut sama dengan A tambah B. Masih 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai baru A itu adalah 3 dan nilai baru B itu adalah 5. Jadi untuk penjelasan dari bagian dalam looping ini sekiranya begitu. Sekian. Di sini kami akan menyelesaikan dan menjelaskan mengenai soal UTS nomor 3 yaitu analisis nilai mahasiswa. Deskripsinya adalah buatlah flowchart yang menerima N sebagai nilai mahasiswa, kemudian menampilkan yang pertama nilai rata-rata, yang kedua nilai tertinggi, dan yang ketiga nilai terendah. Dan untuk instruksinya, gunakan array untuk menyimpan data nilai. Input yang harus dimasukkan adalah pertama masukkan jumlah mahasiswanya yaitu sebanyak 4 mahasiswa dan masukkan nilainya misalnya 80, 70, 90, dan 60. Dan output yang harus keluar atau yang diharapkan keluar adalah rata-ratanya 75, nilai tertingginya adalah 90, dan nilai terendahnya adalah 60. Ini kami akan menyelesaikannya dengan menggunakan sebuah program di Flowgoritham. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan atau mengenalkannya kepada program yaitu I besar, nilai yang terbesar, terendah, N, dan total dengan menggunakan tipe data integer karena merupakan sebuah bilangan bulat. Selanjutnya, user harus menginput nilai N atau memasukkan nilai N. Selanjutnya akan dideklarasikan kembali atau dikenalkan kembali kepada program dengan nilai dan juga menggunakan array untuk menyimpan nilainya sebanyak N. Kemudian di-assign atau dimulai dengan total nilai sama dengan 0. Kemudian akan dilakukan looping yaitu
I sama dengan 0 menuju N dikurangi 1. Selanjutnya akan dilakukan loopingnya, yaitu user harus memasukkan nilai atau I, kemudian akan dilakukan assign total sama dengan nilai tambah total. Nah, di sini kenapa array nilai sampai ukuran itu mau sampai berapa? Sampai n. Jadi inputan yang kita masukkan tadi adalah inputan yang masukkan user. Misal masukkan 4. Jadi nilai array ini adalah 4, sebanyak 4. Nah, sehingga kita buat total sama dengan 0. Lalu kita akan menggunakan looping. Looping ini I sama dengan 0 to n kurang 1. Kenapa dikurang 1? Jadi itu dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di situ kan ada 5 tempat karena kita inputan yang kita masukkan tadi adalah 4. Jadi kita kurangi 1. Jadi inputan ruangan yang terpakai adalah 4. Nah, kita lanjut di sini. Inputan nilai dalam kurung I. Jadi data-data yang kita masuk itu adalah di variabel I, namun tersimpan dalam nilai array. Lalu di sini total sama dengan nilai I tambah total. Jadi kita membuat total sama dengan 0. Berarti nilai I tambah total. Nah, jadi inputan di sini adalah inputan untuk masukkan nilai-nilainya. Sebanyak berapa inputan yang kita masukkan tadi di awal. Kita lanjut. Di sini kita assign besar sama dengan nilai dalam kurung 0. Rendah sama dengan nilai sama dengan 0. Kenapa? Karena dari inputan yang pertama nanti atau inputan dimulai dari 0 akan dibandingkan ke setiap inputan yang sudah dimasukkan. Nah, di sini akan dilakukan looping. I sama dengan 1 to n kurang 1. Di sini kita akan melakukan if. Di if ini. Nah, nilai dalam kurung I lebih besar dari besar. Jika dia benar, maka besar sama dengan nilai dalam kurung I. Jadi tadi kan yang kita udah buat besar sama dengan nilai 0. Jadi dari inputan tadi ini. Jadi yang diambil itulah inputan yang pertama kita masukkan. Misalnya kita masukkan itu adalah 60, 70, 80, 90. Jadi inputan yang masukkan dimulai dari inputan ini nanti adalah 60 karena dimulai dari 0 tadi. Sama juga dengan yang rendah. Jadi sini akan melakukan pengecekan. Apakah nilai 0 ini lebih besar? Nah, jika lebih besar maka dia akan masukkan kita akan melakukan besar sama dengan nilai I. Kita akan membuat juga yang versi rendahnya. Apakah nilai I lebih rendah dari rendah? Jadi singkatnya itu akan dijelaskan. Nah, kembali lagi ke besar ya. Jadi nilai I ini kan tadi ada 4, 60. Kita buat aja 70, 80, 90, 60. 70, 80, 90, 60. Jadi inputan yang 0 itu di inputan pertama kali kita buat itu adalah 70. Jadi dibandingkan apakah 70 lebih besar dari 60. Karena lebih besar 70, maka yang dapat itu 70. Nah, dicek lagi digunakan looping ini. Nah, dicek apakah 7 lebih besar dari 90. Karena jawabannya benar, dia akan masuk di sini 90. Nah, lalu dia akan pengecekan lagi. Dia putar ke sini, dicek lagi apakah 90 lebih besar dari 80. Nah, karena masih lebih besar 90, dia akan keluar di besar sama dengan nilai I. Jadi nilai yang terbesar itu adalah 90. Nah, sama juga kerjanya dengan mencari rendah. Cuman di sini akan mencari versi rendahnya. Misalnya nih, di nilai rendah ini 90, 80, 70, 60. Nah, berarti nilai I dari keempat huruf itu dari keempat angka tersebut.
Apakah 90 lebih rendah dari 90? Nah, karena jawabannya tetap 90, jadi dia akan masuk di 90. Dia akan ulang lagi. Eh, apakah nilai 90 lebih kecil dari 80? Karena lebih kecil 80, dia akan masuk ke sini. Jadi jawaban itu masih 80. Lalu dia akan melakukan perulangan lagi. Cek lagi apakah 80 lebih kecil dari 70. Karena 70 itu benar, dia akan melakukan pengulangan lagi. Dan sampai yang terakhir, apakah 70 lebih kecil dari 60? Karena jawabannya 60, dia akan masuk ke rendah sama dengan nilai. Berarti nilai terkecil itu adalah 60. Nah, lanjut. Di sini tadi diminta rata-rata. Jadi total dari ini. Dari total yang sudah kita masukkan tadi, kita akan melakukan total dibagi N. Nah, untuk outputnya itu akan keluar seperti ini. Output rata-rata sama dengan N total. Output tertinggi sama dengan dan besar, dan output terendah dan sama dengan rendah. Dan jadi dan ini adalah penghubung atau kita akan memanggil variabelnya. Jadi sini akan melakukan test running. Tadi di sini jumlah mahasiswa itu ada 4. Nah, untuk nilainya berapa aja? 80, 70, 90, 60. 80, 70, 90, 60. Nah, apakah output ini sama? Rata-ratanya itu adalah 75. Benar ya? Lalu tertinggi itu adalah 90. Benar juga. Lalu terendah juga 60. Jadi program yang sudah kami selesaikan ini atau kami buat setelah menyelesaikan permasalahan yang ada di soal tadi. Mungkin ini cukup mudah dimengerti karena ya ini adalah bentuk sederhana atau algoritmnya secara berurut. Jadi untuk menentukan ini kita bebas juga. Jadi misal nih kita lihat jumlah mahasiswanya itu ada 5. Kita lakukan output itu, nilainya itu adalah 60, 70, 95, dan 45, satu lagi 90. Kenapa aku 5 kali input sedangkan yang tadi 4 kali? Karena di sini adalah jumlah mahasiswanya 5. Berarti dia akan diulangi 0 sampai menuju 5 dikurang 1. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 1. Jadi 5. Jadi output yang keluar nanti itu adalah rata-rata 72, tertinggi 95, terendah 45. Jadi inilah hasil pemrograman logaritma yang telah kami selesaikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sini. Dan input yang kita masukkan dan output yang yang ditampilkan tadi adalah benar juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester nomor 4 mengenai cek bilangan prima dan cetak deret dengan deskripsi membuat flowchart yang menerima input bilangan N dan menampilkan semua bilangan prima yang lebih besar sama dengan N dengan instruksi menggunakan fungsi khusus is prima x untuk memeriksa keprimaannya. Input yang harus dimasukkan adalah N atau batas bilangan prima, dan output yang harus dikeluarkan adalah semua bilangan prima dari 2 hingga N. Contohnya adalah input dimasukkan 10, maka output yang dikeluarkan adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk soal dari nomor 4 ini, mohon maaf kami belum dapat menyelesaikan permasalahannya. Kami hanya dapat misalnya sampai di sini. Jadi kami membuat is prima integer N itu sebuah boolean. Nah, di sini kami buat N lebih kecil sama dengan 1 jika dia
benar, maka dia akan kembalikan lagi. Dia akan nyalakan false, maka dia akan masuk ke false. Di sini kami mentok di sini saja. Lalu di main ini kami melakukan integer n return i, baru inputan n, baru x sama dengan 2. Di sini saya menggunakan loop for i sama dengan 2 to n. Di sini saya melakukan is prima dalam kurung i output i. Jadi program ini belum berhasil dan belum selesai. Kami mohon maaf karena belum dapat menyelesaikan program dari soal nomor 4 ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan player 17. Perkenalkan, nama saya Gabriel Glenn Marcel Papan dengan NIM 12S25019. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Di sini kami akan menyelesaikan suatu permasalahan ujian tengah semester yang yaitu soal simulasi kalkulator dengan menu driver. Deskripsinya adalah buat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. User memilih menu, lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Contohnya, menu tambah, kedua menu kurang, yang ketiga menu kali, yang keempat menu bagi. Pilihannya yaitu 3, masukkan A sama dengan 4, B sama dengan 5, outputnya adalah 20. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita akan melakukannya dalam bentuk program logarithm. Jadi, deklarasi yang kita lakukan sini itu ada angka 1, angka 2, jumlah, kali, bagi, dan kurang. Tipe datanya adalah integer. Lalu kita buat string sebagai pilihan. Karena nanti user akan menentukan pilihan mana yang ditentukan. Nah, lanjut di sini ada input pilihan. Nah, input pilihan ini user diminta untuk masukkan pilihan antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika pilihan yang dimasukkan user itu benar di dalam if ini, dia akan masuk ke bagian cabang true ini. Jadi cabang true ini akan diminta user memasukkan angka 1, angka 2. Lalu kita assign jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Jadi jika user memasukkan 1, maka dia akan masuk ke cabang true ini. Namun jika dia salah, kita akan melakukan if lagi. Nah, di if yang kedua ini, jika user memasukkan angka 2, dia akan masuk ke cabang true yang di sini. User akan diminta untuk memasukkan inputan angka 1, inputan angka 2. Nah, jadi sini kita akan assign lagi kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Jadi output yang keluar nanti adalah hasil pengurangan dari angka 1 dan 2. Sama juga dengan pilihan 1 ini, output yang keluar nanti adalah hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Nah, kita lanjut lagi ke bagian false yang if kedua ini. Nah, di sini jika user masukkan pilihannya itu 3, maka yang kena execute itu adalah ini, yang akan masuk ke cabang true jika pilihan yang dimasukkan user itu 3. Nah, di sini sama juga akan dimasukkan input angka 1, input angka 2. Lalu di pilihan 3 ini akan dikalikan, itu kali angka 1 dikali angka 2. Output yang keluar adalah hasil perkalian dari angka 1 dan angka 2. Lalu jika ini false, dia akan menuju cabang false ini dan kita akan melakukan if lagi. Nah, jika pilihan yang dimasukkan user itu adalah 4, jadi dia akan masuk ke cabang true. Di cabang true ini sama juga. User diminta untuk masukkan inputan angka 1, angka 2. Lalu di pilihan keempat inilah pembagian. Jadi bagi angka 1 dibagi angka 2. Outputnya itu yang keluar nanti adalah hasil pembagian dari angka 1 dan angka 2. Nah, untuk lebih penjelasan atau hasilnya nanti saat kita run, kita melakukan test running. Misal kita memilih pilihan berapa? Kita memilih pilihan 2.
di pilihan 2 itu ada kan mengurangi untuk mengurangi. Jadi sini kita masukkan inputan angka 1. Lalu kita masukkan inputan angka 2. Nah, di sini angka 1 itu adalah 4 dan angka 2 itu adalah 2. Jadi di sini angka 1 dikurang angka 2. Output yang keluar itu adalah kurang. Nah, jawabannya benar ya. Jadi kita akan mencoba lagi ke pilihan 1. Pilihan 1. Lalu kita masukkan inputan angka. Lalu kita masukkan lagi inputan angka kedua. Nah, jadi angka 1 itu adalah 10 dan angka 2 itu adalah 2. Satu inilah bentuk pilihannya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Jadi di sini akan melakukan penjumlahan angka 1 ditambah angka 2. Jadi hasilnya itu adalah 70. Kita coba lagi ke pilihan 3. Di sini adalah perkalian. Inilah inputan angka 1. Inilah inputan angka 2. Jadi di pilihan 3 ini sebuah perkalian. Jadi 2 dikali 6 itu hasilnya itu 12. Nah, kita lanjut lagi ke pilihan terakhir, pilihan 4. Di pilihan 4 ini adalah pembagian. Jadi kita masukkan pilihan 4. Inputan angka 1 itu 6. Inputan angka 2, 2. Jadi yang keluar itu adalah 3 karena hasil pembagian 6 dan 2. Jadi 6 dibagi 2. Hasilnya itu adalah 3. Nah, kita cek lagi di contoh yang diberikan. Di sini masukkan pilihan 3. Kita akan jalankannya satu persatu agar lebih mudah lagi dipahami. Jadi di sini kita deklarasinya dibaca dulu. Lalu di sini user diminta untuk masukkan inputan. Inputan yang yang diminta tadi adalah 3. Nah, setelah masuk dia akan masuk ke dalam if ini. Apakah dia ngecek angka yang dimasukkan itu 1? Nah, karena salah, dia akan masuk lagi ke false ini. Dicek lagi apakah yang kita masukkan itu 2. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini akan mengecek lagi apakah yang kita masukkan itu angka 3. Nah, untuk tanda petik 2 ini adalah bentuk dari stringnya. Jadi, semisal kita buat sini 3, dia tidak akan terbaca. Atau dia terbaca seperti ini, namun dia akan error nanti. Jadi, kita memerlukan antisipasi itu tanda petik 2. Karena tipe data yang kita butuh itu adalah tipe string. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk inputan yang di tadi adalah A itu 4 dan B itu 5. Jadi output yang diharapkan nanti adalah 20. Nah, kita lihat. Sebentar. Nah, karena inputan yang kita masukkan tadi itu adalah 3, dia true. Dan dia akan masuk ke cabang true ini. Apa aja yang bakal dilakuin di cabang true ini? Nah, di sini kita user diminta untuk memasukkan data. Nah, di sini kita masukkan 6. Nah, di sini user akan diminta lagi untuk menginput data. Kita input 5. Nah, di sini akan dilakukan manipulasi. Jadi kali sama dengan angka 1 dikali angka 2. Jadi inputan angka 1 tadi itu adalah 6 dan inputan angka 2 itu 5. Jadi 6 dikali 5. Nah, dia akan setelah dia manipulasi, untuk menampilkan itu kita menggunakan outputnya. Jadi yang keluar itu adalah 30. Kita akan mengikuti dari soal tadi ya. 3, 4, dan 5.
Output yang keluar itu adalah 20. Kita lihat di sini. Output yang keluar itu adalah 20. Jadi dari hasil pemrograman yang sudah kami buat ini adalah sebuah kalkulator sederhana yang dibuat dalam bentuk logaritma. Nah, sekiranya bentuk dari program ini membantu kita untuk memahami cara kerja kalkulator dengan sederhana. Jadi di sini dari soal tadi membuat kalkulator sederhana dengan cara user memilih pilihan yang ada, yaitu pilihan 1 itu penjumlahan, pilihan 2 itu pengurangan, pilihan 3 itu perkalian, dan pilihan 4 itu pembagian. Jadi jika kita memilih angka 1, maka dia akan melakukan penjumlahan. Jika kita memilih angka 2, dia akan melakukan pengurangan. Jika kita memilih angka 3, dia akan melakukan perkalian. Dan jika kita memilih pilihan 4, dia akan melakukan pembagian. Sekiranya ini sudah cukup untuk menjelaskan kalkulator sederhana. Sekian dari kami. Terima kasih.